Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadzah Arin selaku pengampu mata kuliah Ekonomi SD dan teman-temanku semuanya yang berbahagia. Kali ini kami akan membahas atau menjelaskan mengenai ekspor impor. Kegiatan ekspor dan impor. Jenis perdagangan. Jenis kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Orang atau perusahaan yang melakukannya disebut sebagai produsen. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orang atau perusahaan yang menyalurkannya disebut distributor. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukannya disebut sebagai konsumen. Kegiatan tersebut erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa antara produsen dengan konsumen. Perbedaan hasil produksi antara satu tempat dengan tempat lainnya menyebabkan adanya kegiatan perdagangan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut nilai dagangannya, perdagangan dibagi menjadi perdagangan kecil dan perdagangan besar. Perdagangan kecil ini contohnya pedagang yang ada di pasar, pedagang eceran, pedagang asongan, dan lain-lain. Sedangkan perdagangan besar ini dibagi lagi menjadi perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Selanjutnya adalah perdagangan dalam negeri. Perdagangan dalam negeri meliputi perdagangan antar daerah, antar provinsi, dan antar pulau. Seringkali kita menggunakan barang-barang yang sebenarnya bukan berasal dari daerah kita saat ini. Contohnya produk dari hasil perdagangan dalam negeri antara lain. Yang pertama adalah hasil olahan pangan dengan bahan dasar sagu yang berasal dari Pulau Maluku dan Irian Jaya, Papua. Kemudian yang kedua adalah kursi rotan, yang bahan baku rotannya banyak dihasilkan dari Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian yang ketiga adalah barang-barang elektronik dari Pulau Batam. Kemudian yang keempat adalah hasil pangan dan aneka sandang yang berasal dari Pulau Jawa kebanyakan. Kemudian yang kelima adalah kain songket dari Sumatera, kain tenun dari Nusa Tenggara, dan kain batik dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian yang kedua, perdagangan luar negeri. Seringkali sumber daya alam yang tersedia di suatu negara tidak terdapat di negara yang lain. Dengan demikian, komoditas yang diperdagangkan pun tidak sama, sehingga dibutuhkan kerjasama yang saling melengkapi. Hal ini yang mendorong terjadinya hubungan perdagangan antar bangsa. Dalam dunia perdagangan antar bangsa, baik antara negara Indonesia dengan negara tetangga maupun Indonesia dengan negara asing lainnya, hubungan perdagangan ini dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Banyak sekali ragam komoditas yang diekspor dari negara kita ke berbagai negara di dunia. Komoditas ekspor tersebut antara lain yang pertama adalah hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, besi, baja, aluminium, emas, tembaga, batu bara, dan timah. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil pertanian seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil perkebunan seperti teh, minyak sawit, coklat, lada, kina, kopi, jagung, dan karet. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil industri seperti tekstil, pakaian, kemudian semen, dan pupuk. Dan yang selanjutnya adalah hasil hutan seperti kayu,
kayu lapis, dan rotan. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil perikanan seperti udang, ikan laut, dan ikan air tawar. Contoh komoditas ekspor. Kegiatan ekspor terdiri atas ekspor migas dan non-migas. Komoditas ekspor migas terdiri atas minyak dan gas alam. Sedangkan selain minyak dan gas alam termasuk komoditas non-migas. Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia antara lain negara-negara yang tergabung dalam ASEAN dan negara lainnya. Kegiatan impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Seperti juga komoditas ekspor yang menjadi komoditas impor pun banyak jenisnya. Barang-barang impor utamanya berupa bahan baku dan barang-barang penolong untuk industri seperti mesin-mesin industri tekstil, komponen elektronik, software, baja, dan perakitan kendaraan bermotor. Komoditas impor lainnya antara lain yang pertama adalah hasil perkebunan seperti gula, kopra, buah-buahan, dan kacang kedelai. Kemudian yang kedua adalah hasil pertanian seperti beras, terigu. Kemudian yang ketiga adalah hasil industri seperti kendaraan bermotor, alat-alat elektronik, pakaian jadi, bahan-bahan kimia, dan wol. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil ternak seperti daging sapi, keju, susu, dan mentega. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah jasa seperti tenaga ahli. Kemudian yang keenam adalah obat-obatan. Negara-negara pengimpor ke Indonesia antara lain seperti Filipina, Singapura, Thailand, Jepang, Amerika, Korea, Jerman, dan Cina. Yang pertama, kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Malaysia. Barang-barang yang diimpor dari Malaysia antara lain seperti minyak bumi matang dan bahan kimia, kemudian benang sintetis, alkohol, dan baja lempengan. Kemudian yang kedua adalah kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Filipina, yakni Indonesia mengimpor seperti gula, madu, semen putih, dan kopra dari Filipina. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Thailand. Indonesia mengimpor seperti gula, madu, buah-buahan, dan beras dari Thailand. Kemudian yang keempat adalah kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Singapura. Barang-barang yang diimpor dari Singapura antara lain seperti minyak bumi masak, kapal, pipa, kemudian alat-alat elektronik, dan bahan kimia. Kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Jepang. Indonesia mengimpor buah-buahan, alat-alat elektronik, dan mesin otomotif dari Jepang. Kemudian yang selanjutnya adalah kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Korea. Yakni Indonesia mengimpor alat-alat elektronik dari Korea seperti Samsung, itu berasal dari Korea Selatan. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Cina. Indonesia mengimpor alat-alat kosmetik, pakaian jadi, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Australia. Indonesia mengimpor barang-barang dari Australia berupa susu, daging, dan kain wol. Kerjasama bidang impor antara Indonesia dengan Amerika. Barang-barang impor dari Amerika antara lain seperti kendaraan bermotor, buah-buahan, dan lain-lain. Manfaat ekspor dan impor. Kegiatan perdagangan terutama dalam hal ekspor dan impor memiliki banyak manfaat bagi para pelakunya. Beberapa manfaat tersebut antara lain yang pertama adalah meningkatkan pendapatan suatu negara. Kemudian yang kedua adalah memberikan penghasilan bagi para pelakunya. Kemudian yang ketiga yakni tercukupinya kebutuhan akan suatu barang di negara yang bersangkutan. Kemudian yang keempat adalah mengaktifkan perputaran nilai uang. Kemudian yang kelima adalah meningkatkan kesejahteraan.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.